Sebelum dimulai, sabi kali ya kalian cek. Siapa tahu kalian mau join. Skuy cek aja. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kita di Sunday Podcast. Tidak terasa sudah di penghujung semester 2 ya. Kali ini kami kembali lagi. Semoga pembahasan kami kali ini dapat menambah wawasan kalian. Kami juga berharap semoga kalian bisa menikmati podcast kami ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai dari perkenalan anggota. Hai, namaku Lina. Hai, nama aku Anita. Hai, namaku Calvin. Hai, namaku Fabrizio. Hai guys, katanya sekolah kita akan mengadakan pembelajaran offline 100% ya. Jadi, gimana perasaan kalian tentang hal tersebut? Ya tentu saja senang dong, karena kita bisa berkumpul lagi nanti. Ya, benar-benar. Jadi kita tidak usah memakai aplikasi lagi untuk berkomunikasi. Tinggal datang saja ke sekolah. Ya, aku juga udah gak sabar buat pembelajaran offline. Ya, walaupun kita juga masih harus tetap memakai masker. Oh iya, aku mau tanya nih. Kan tanah yang ada di Indonesia ini benar-benar subur. Kira-kira tanaman apa saja sih yang benar-benar bisa terjamin kualitasnya untuk bisa ditanam di tanah Indonesia ini? Ya mungkin jika di pertanian sih ada jagung, padi, dan ubi kayu. Kalau di perkebunan ada kopi, tebu, dan kelapa sawit. Wow, banyak sekali ya ternyata. Bila di Indonesia tidak memiliki tanah yang subur, mana mungkin bangsa Eropa menjajah Indonesia? Bangsa Eropa menjajah Indonesia karena rempah-rempah yang tumbuh di Indonesia. Ngomong-ngomong nih soal penjajahan, kalian tahu nggak sih latar belakang dari revolusi Amerika? Christopher Columbus yang merupakan seorang penjajah, ia menemukan Amerika sebagai sebuah benua baru melalui pendanaan oleh Ratu Isabella I dari Kerajaan Katolik Spanyol. Dalam pelayaran tersebut, Columbus sebenarnya itu sudah menemukan jalur baru menuju Asia. Justru pada tanggal 12 Oktober 1492, ia tiba di sebuah benua baru yang kini kita kenal dengan benua Amerika. Kedatangan Columbus ini jadi seperti membuka kedatangan banyak masyarakat lain dari Eropa untuk datang ke wilayah tersebut. Jadi muncul nih koloni-koloni yang pada akhirnya mereka berebut untuk menguasai tanah Amerika itu. Oh alah gitu toh. Kira-kira revolusi Amerika itu berpengaruh nggak sih pada masa kini? Revolusi Amerika tentu sangat berpengaruh, apalagi bagi Indonesia. Kira-kira apa sih pengaruhnya bagi Indonesia? Pengaruhnya bagi Indonesia adalah pengakuan HAM dan pemikiran demokrasi untuk mencapai kemerdekaan. Kalau dilihat pengaruhnya sangat besar ya untuk Indonesia hingga kita mencapai kemerdekaan. Oh iya guys, kalian sudah ngerjain tugas bahasa Indonesia? Ada beberapa sih yang belum. Kalau kamu gimana? Aku juga belum nih, gimana kalau kita kerja sama saja? Wah, ide bagus tuh, gas lah. Mau mulai dari mana yang dulu nih? Mending dari pengertiannya dulu aja, pengertian karya tulis ilmiah. Bentar. Oh, jadi karya tulis ilmiah itu merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Kira-kira manfaatnya kita menulis karya ilmiah apa sih? Jika kita menulis karya ilmiah, kita dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan, kita juga mendapatkan kepuasan intelektual, lalu juga memperluas ilmu pengetahuan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Wah, rupanya banyak sekali ya manfaatnya. Kalau begitu, ntar aku langsung kerja deh. Oh iya guys, kalian ada yang tahu nggak cara membuat laporan? Aku tahu cara membuat laporan. Bagaimana caranya? Pembuatan laporan terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, dan penyelesaian.
Tahap perencanaan dimanfaatkan untuk menentukan tujuan, bahan, media, dan sistematika laporan. Lalu, tahap penyusunan dipakai untuk membuat konten, menyesuaikan format, dan menyuting laporan. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap penyelesaian. Tahap ini digunakan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menindaklanjuti umpan balik laporan. Oke deh kalau begitu. Aku mau tanya, apa sih peran kita sebagai umat Allah di dunia ini? Peran kita sebagai umat Allah di dunia ini adalah yang pertama, warga gereja mempunyai kewajiban berbuat seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, memberikan manfaat atau berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia baik di dalam maupun di luar lingkungannya. Yang ketiga, sebagai kawan sekerja Allah dalam rangka membangun dunia. Kaum awam dituntut untuk menggunakan hak suaranya dalam menyuarakan kebenaran dan memberikan sumbangannya bagi terselenggaranya kesejahteraan umum. Dalam segala tindakannya, umat beriman diharapkan memiliki sikap hormat dan cinta kepada sesama. Wah, nggak terasa. Semua mapel sudah kita bahas. Kalau begitu, sekarang sudah waktunya untuk mengakhiri pembahasan podcast pada tema 10 ini. Kalau begitu, kita izin pamit mengundurkan diri dahulu ya. Apabila ada kritik dan saran, kalian bisa tulis kok di kolom komentar. Kami akan sangat menerima kritik dan saran dari kalian. Terima kasih. Jalan-jalan di Kota Jambi. Cukup sekian podcast kami. Sampai jumpa lagi.